Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram simbol penghambaan umat muslim kepada Allah. Masjidil Aqsa simbol kekuatan umat muslim. Dua-dua ini itu kalau hancur, hancur semua. Kita lihat. Kalau Masjidil Aqsa berhasil direbut oleh Yahudi dan Israel, maka bisa dipastikan Mekah dan Madinah akan mudah ditaklukkan. Karena simbol kekuatan umat muslim ada di Masjidil Aqsa. Rakyat Palestina bukan persoalan tanah Palestina, tapi persoalan Masjidil Aqsa. Kewajiban menjaga Masjidil Aqsa, kewajiban semua umat muslim. Bukan satu, bukan rakyat Palestina, tapi kita semua. Kalau ada umat muslim yang masih membeli produk Israel, munafik. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak yang saleh dan salihah. Orang tua kita yang telah mendahului kita Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Orang tua kita yang masih hidup Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rahmat dan keberkahan, Allah luaskan rezeki. InsyaAllah yang hadir malam hari ini semuanya husnul khatimah dan istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di malam hari ini saya mulai dari satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi ketika memperingatkan Ibnu Abbas dalam bentuk nasihat. Kata Ibnu Abbas, kuntu khalfan Nabi SAW. Ketika aku berada di belakang baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ibnu Abbas, Nabi menoleh kepada Ibnu Abbas, ya gulam. Kemudian Nabi bilang kepada Ibnu Abbas tu, ya gulam. Hei anak muda, kata Nabi. Jadi Nabi bicara itu kepada orang tertentu itu sesuai dengan kondisi. Kalau dengan anak dia panggil hai walad, hai sabi. Kemudian tapi dengan anak muda Nabi panggil ya gulam, ya syabab, ya gulam. Gitu. Kalau yang tua, yang sama kadang Nabi panggil nama. Ya Muaz, ya Ibni Mas'ud, ya Aba Bakrin. Kemudian dengan yang lain, kalau yang lebih tua dari Nabi, kadang Nabi memanggil dengan sebutan yes, dengan orang-orang yang penghormatan lebih tua. Jadi Nabi menyesuaikan kondisi. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Gulam, anak muda, kata kepada Ibnu Abbas. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kalimat ini sejalan dengan ayat di dalam Al-Quran. In tansurullaha yansurkum. Kalau kau jaga Allah, maka Allah akan jagamu. Kalau kau tolong Allah, Allah akan tolong dirimu. Pertanyaan yang besar muncul. Mungkinkah kita jaga Allah dan tolong Allah? Mungkinkah kita menolong Allah atau menjaga Allah?
Mungkin apa tidak? Sedikit yang jawab. Sisanya ragu. Mungkin apa tidak kita jaga Allah atau tolong Allah? Tidak mungkin. Berarti ini ada makna. Kenapa Nabi mulai dengan kalimat ihfazillah? Kenapa Allah mulaikan intan surullah? Jika engkau membantu Allah. Kenapa Allah tak katakan dengan kalimat yang lain? Adakah makna yang terkandung di dalam? Ada. Makna yang terkandung di dalam itu, kata Nabi, jagalah olehmu nilai agama. Nilai agama. Kita, orang berislam itu punya nilai. Islam itu agama. Agama itu regulasi, aturan. Agama itu dogma. Agama itu doktrin. Agama itu nasihat. Nabi bilang dalam hadisnya ad-din an-nasihah. Liman? Lillahi, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi, agama itu nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, kitabnya, kita semua. Artinya, Nabi sampaikan bahwa agama itu nasihat. Agama itu doktrin. Agama itu nilai. Artinya orang yang beragama bernilai. Orang yang beragama beradab. Orang yang beragama berakhlak. Kalau ada orang beragama tidak berakhlak dan tidak bernilai, kira-kira sedang beragama atau tidak beragama? Sedang tidak beragama. Atau sedang keluar daripada jalur fitrah dia sebagai manusia. Fa'aqim wajhaka lid-din fitratallaha fataran nas 'alaih. Hadapkan wajahmu kepada agama. Itu fitrah kita. Fitrah manusia itu ada dua. Satu agama, yang kedua kebaikan. Jadi kalau manusia melakukan kebaikan, kalau ada manusia sedekah untuk masjid, itu sebenarnya bukan pilihan, kewajiban. Ada manusia membantu manusia yang lain, itu kewajiban. Bukan pilihan. Misal, ada yang tidak mampu. Ada orang-orang yang tak mampu, kita bantu. Kami memilih untuk membantu, Pak Ustaz. Salah. Kewajiban umat manusia membantu. Jadi kalau dia pilih bagaimana? Itu salah. Salah konsep. Maka fitrah manusia itu dua. Beragama, yang kedua akhlak. Sehingga diperdebatkan tuh oleh para kalangan-kalangan ahlul kalam. Ada orang yang beragama, ada yang tidak beragama, ada yang ateis, ada yang Islam, ada yang non-Islam dan lain sebagainya. Ini fitrah. Sekalipun dia ateis, punya satu keyakinan. Apa keyakinan ateis tadi? Ketidakadaan Tuhan. Ateis percaya bahwa Tuhan tidak ada. Maka ketika dia percaya bahwa Tuhan tidak ada, dia sedang percaya kepada ketiadaan. Itu sama dengan bahasa beragama. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, ihfazillah, jaga olehmu nilai agama. Apa contoh nilai agama? Salat. Imam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, Imam Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari menuliskan kitab yang sama, judulnya Asrarus Shalah, rahasia-rahasia salat. Dalam rahasia-rahasia salat tersebut banyak yang dikutip. Seorang pakar kedokteran dari Mesir mencoba menilai gerakan salat. Ternyata gerakan salat itu bernilai manfaat kesehatan yang tinggi, sangat tinggi. Orang tidak perlu olahraga kalau salatnya benar, nggak perlu olahraga. Kata beliau, orang yang salatnya benar nggak perlu olahraga. Kenapa? Karena setiap gerakan yang dia lakukan dalam salat adalah olahraga. Olahraga kadang dalam satu hari kita cuma lakukan 1 atau 2 kali. Sementara salat berapa kali? 5 kali. Dalam olahraga itu kadang kita pilih kepala, tangan, kaki. Tapi dalam salat semuanya bergerak. Semuanya. Dulu kata guru saya, ketika orang mengangkat takbir, Allahu Akbar, dada kemudian dibusungkan, itu sedang membuat peredaran darahnya berjalan dengan baik. Ini poin penting. Dalam dunia kesehatan. Tapi coba kita lihat dalam dunia asrarus salah atau spiritualitas. Ternyata salat itu mampu menjadikan seseorang itu berada pada titik tertinggi. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mi'rajul mu'minin as-salah. Orang mukmin itu, ketika mukmin itu berdiri, posisi tertinggi dan terbaik bagi seorang mukmin yang berdiri itu menghadap Allah. Dan posisi terbaik menghadap Allah itu salat. Sehingga dalam hadis Nabi, yang pertama kali dihisap itu apa?
Salat. Awal ma yuhasab yaumal qiyamah. Salat. Tapi bukan sampai di situ Nabi kata bukan. Hadisnya banyak yang lain tentang salat. Sampai-sampai dikatakan an-nakhai itu man taraka salat faqad kafara. Yang meninggalkan salat kafir. Ini kalau kita pakai kental-kentalan Pak, yang tak salat itu kafir berarti. Kalau kita pakai ekstrim-ekstriman. Siapa yang tak salat kafir kau ni? Itu tak boleh tapi. Mengucapkan langsung dia kafir tak boleh. Tapi kalau kita katakan pemahaman kita bahwa dia kafir kalau tak salat, itu sejalan dengan Nabi. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Beda kita dengan orang kafir cuma satu, salat. Itu sampaikan. Orang kafir tak salat. Orang muslim salat. Jadi kalau orang muslim tak salat berarti dia kafir gitu. Tapi kafir di sini, kalau bahasa kasarnya, kafir di sini itu bukan keluar daripada Islam. Dia kufur. Kalau kufur itu kata Nabi 15 poin. Ada 15 poin. Ancaman Allah kata Nabi bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Ini sengaja ya. Nanti kita coba bahas poin-poin salat itu. Orang yang sengaja meninggalkan salat itu kata Nabi ancamannya 15 dari Allah. Satu di antaranya humiyam min kulli amalihi. Dihapus semua amal ibadahnya, apapun itu. Zakatnya tak bermanfaat, puasanya tak bermanfaat. Makanya kata Nabi dalam riwayat yang lain itu kalau ada orang puasa Ramadan tapi dia tak salat, rubba shaimin laysa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Cuman capeknya doang. Makanya dalam masalah puasa itu ada pembahasan namanya muhbitat. Dia muhbitat, bukan muftirat, tapi muhbitat. Muhbitat itu dia puasa tapi tak ada bernilai sama sekali di sisi Allah. Tak ada nilai. Salah satunya yang tak salat. Kira-kira capek apa tak capek? Kita puasa dari pagi sampai sore. Ternyata sama Allah tak ada nilai sama sekali. Dan itu 15 Pak. Kalau kita mengkaji dalam pandangan yang lain, itu lebih berbahaya lagi. 10 yang membatalkan iman dan Islam. Salah satunya diantaranya adalah yang ingkar terhadap salat. Orang yang tidak salat, sengaja tidak salat, itu mendekati kepada keingkaran dia terhadap salat. Berbahaya apa tak berbahaya? Ini kayaknya terlalu serius nih kayaknya. Tenang Bapak Ibu. Tenang. Kita ambil poinnya itu sambil jalan saja. Jadi kembali kepada hadis baginda Nabi. Nampaknya terlalu serius betul. Kembali kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihfazillaha yahfazka. Kalau kau jaga nilai-nilai agama, kata Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Bukan Allah yang kita jaga, tapi kita yang menjaga nilai-nilai agama. Muncul orang berpendapat begini, ngapain kita jaga agama? Kan gitu. Ngapain kita menjaga agama? Agama itu sudah pasti dijaga oleh Allah. Itu yang ngomong bukan manusia. Yang ngomong tu Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian jaga agama, niscaya Allah akan menjaga kalian. Kalian jaga Allah, kalian jaga nilai. Kita lihat sekarang. Kasus-kasus yang terbaru hari ini. Bermunculan kaum liberal, kaum sekuler, kaum pluralisme, sekulerisme, liberalisme, pluralisme, feminisme, materialisme, rasionalisme. Itu semuanya isme-isme itu. Itu disampaikan oleh siapa? Syekh Hasim Al-As'ari. Dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelak akan muncul kelompok-kelompok yang isme-isme itu. Dan semuanya itu menyesatkan. Kita lihat satu-satu. Baru-baru ini bermunculan fikiran-fikiran yang sangat tidak konsisten terhadap agama. Kata profesor itu, yang ikut paskibraka tidak usah sholat. Salah. Tidak usah pakai jilbab. Betul ya? Ini kasus yang kemarin. 17 Agustus. Kemudian kasus yang lain. Ada orang muslim membakar Al-Quran. Ada orang muslim melempar Al-Quran. Membakar, melempar, menginjak, nyanyi, joget di atas Al-Quran. Ada umat muslim joget di atas replika Ka'bah. Nanti kita lihat Pak. Ada umat muslim yang bilang semua agama itu benar. Ada umat muslim yang bilang tidak perlu sholat. Karena tidak ada dalil wajib tentang solat dalam Al-Quran. Bapak Ibu,
Nggak perlu saya sebut namanya, pasti udah tahu. Udah tahu ya Bapak Ibu ya? Kalau belum tahu saya kasih tahu sekarang. Ade Armando. Sekarang punya podcast dia. Punya podcast khusus. Ade Armando. Selalu tampil di Cokro TV. Bukalah itu. Itu merusak itu. Itu mereka-mereka itu yang merusak Islam. Artinya, kita disuruh sama Allah berperang dengan orang-orang seperti itu. Berperang secara pikiran, bukan tenaga. Tapi kata Nabi dalam riwayat yang lain, tapi ini ingat ya dalam agama, jangan dibawa keluar. Kalau ketemu dengan orang munafik dan khawarij, bunuh kata Nabi. Nah, cuman kan kita tidak mungkin bunuh, Pak. Masuk penjara kita. Artinya, kita disuruh memerangi orang-orang yang merusak agama. Ternyata yang merusak agama itu bukan dari luar saja, tapi dari dalam Islam itu sendiri. Nama garis besarnya munafik. Apa namanya? Coba bayangkan Pak. Simbol munafik itu yang paling tinggi dilihatnya di mana? Di sholat. Saya coba uraikan satu-satu. Karakteristik orang munafik, kata Allah dalam Al-Quran. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sholatnya main-main. Tapi bukan berarti nanti Bapak tengok siapa yang sholatnya main-main. Enggak boleh itu Pak. Ada larangan dalam munafik itu. Tahu kita manusia ini munafik, tapi kita tak boleh katakan, munafik sini kau. Itu tak boleh Pak. Itu etika. Itu tak boleh. Satu, orang yang main-main dalam sholat. Yang kedua, disampaikan oleh Nabi, bagi orang munafik itu sholat terberat. Cuman dua, subuh sama isya. Jadi kalau subuh dan isya, orang munafik berat banget tuh. Boro-boro sholat, bangun aja dah alhamdulillah tuh. Itu tandanya munafik. Yang kedua. Yang ketiga. Tanda orang munafik terhadap sholat tadi. Yang ketiga, sholat di akhir waktu. Innahum yusalluna awakhiril wakti. Fa innahu min salatil munafiq. Fa innahu min salatil munafiqin. Gitu. Ada orang yang sholat di akhir waktu. Itu sholatnya orang-orang munafik. Gitu. Tapi jangan tengok kiri kanan lah. Tak boleh, itu syarat tuh. Harus. Jam 12.30 sholat zuhur. Jam 15.30 sholat asar. Dia sholat jam 15, jam 15.15, jam 15.20. Kalau perlu sebelum azan dia sholat. Itu jelas munafiknya itu. Tapi ini tidak bisa ditelan mentah-mentah karena ada pemahaman sebelumnya. Nanti kita coba lihat. Kembali kepada poin tadi. Kata Nabi, jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan jaga. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ada 5 kemuliaan kata Allah. Nabi sebut dalam hadisnya, orang yang menjaga 5 solat wajib atau solat 5 waktu ini, Allah berikan 5 kemuliaan kepada dia. Satu di antara kemuliaannya, masuk surga tanpa hisab. Jadi selama ini orang tahu Pak, masuk surga tanpa hisab itu cuman kalau perempuan menghalalkan suaminya menikah lagi. Kan pahamnya begitu. Mau ndak ibu-ibu masuk surga tanpa hisab? Kata suami dia. Apa itu bang? Halalkan aku menikah lagi, kata dia. Boleh bang nikah, silakan. Tapi besok bang nggak usah di sini lagi, kata dia. Berarti tak mau masuk surga tanpa hisab. Coba bapak ibu tanya pulang ke rumah, bapak-bapak tanya sama istrinya, mau ndak mereka masuk surga tanpa hisab? Jawabannya agak ragu tuh mesti. Kalau abang mau silakan cari perempuan yang lain. Biarlah aku surga-surga yang lain. Ini poin penting bapak ibu. Ternyata masuk surga tanpa hisab itu salah satunya adalah orang yang menjaga sholat 5 waktu, kata Nabi. Hadis ini sahih. Dalam kitab Al-Kabair Samsuddin Az-Zahabi. Dalam persoalan masalah sholat. Nah sekarang kita lihat Bapak Ibu, masalah sholat ini. Masalah sholat ini, itu ada 3. Satu, orang yang lalai. Yang kedua, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Atau yang ketiga, orang yang mengingkari sholat. Yang lalai terbagi 2. Ada yang sengaja melalaikan sholat, ada yang memang tidak sengaja melalaikan sholat. Orang yang sengaja melalaikan sholat, kata Ibnu Katsir dalam menjelaskan tafsir daripada ayat, ma salakakum fi saqar. Jawab, qalu lam nakum minal musallin, wa lam naku nut'imul miskin. Kata Allah, kenapa kalian masuk dalam neraka sakar? Kami tidak sholat. Kami tidak memberi makan orang miskin atau anak yatim. Kata Ibnu Katsir, itu bukan meninggalkan sholat. Melalaikan sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat, itu nerakanya jahanam.
karena sederajat dengan kafir. Orang kafir Allah sebutkan dalam Al-Quran tempatnya terbaik bagi mereka. Jadi orang kafir itu punya tempat terbaik. Ahsanul masar, tempat terbaik untuk kembali. Innallaha jami'al munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'an. Orang munafik, orang kafir, nerakanya jahanam. Ternyata yang lebih berbahaya bukan kafir, munafik. Bahkan sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Jadi alat bakar daripada neraka jahanam itu orang munafik. Nah, ini kalau dibahas munafik, ini tidak akan selesai, Pak. Kalau saya tanya, kira-kira siapa di antara Bapak Ibu yang tidak pernah berdusta? Angkat tangan. Itu mesti, entah Nabi bukan tidak ya, tapi tidak. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu yang tidak pernah berdusta sama sekali? Yang tidak pernah ingkar janji sama sekali? Oh, enggak ada semua, Pak. Itu alamatul munafiqin. Jadi kita semua ini munafik. Enggak kan? Tapi Bapak Ibu, munafik itu ada dua. Munafik itu ada dua. Satu nifakul asghar, yang kedua nifakul akbar. Satu nifakul asghar. Nifakul asghar itu nifakul amal. Dia munafik secara amal. Berdusta dia, memongak kalau bahasa awaknya. Memongak dia, menduto dia, segala macam lah. Mengingkari janji dia, berkhianat dia secara zahir dalam sifatnya. Secara zahir dalam karakter hari-harinya. Itu namanya nifakul asghar atau nifakul amal. Yang paling berat itu nifak yang kedua. Nifakul akbar. Nifakul i'tiqad. Yakin dia. Dia berkeyakinan atau munafik secara berkeyakinan. Imam Hasan Al-Basri bilang, izharul Islam wa ibtalul kufri. Salasuna alamatan lil munafik. Dr. Id Al-Qarni. Dalam kitabnya juga menjelaskan 30 tanda munafik. Artinya 30 tanda munafik ini, itu 30 tanda munafikul akbar. Nifakul akbar. Yang lisannya Islam, hati dia tak Islam. Hati dia kafir. Kita ambil contoh. Tapi ini kebalikan ya, kebalikan. Jadi Abu Jahal. Bapak Ibu tahu nama asli Abu Jahal? Abu Jahal itu siapa? Abul Hakam. Tahu Abul Hakam? Abul Hakam itu Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini Bapak Ibu, ada sejarah kenapa dipanggil Jahal. Jahal itu jamak dari kata jahil. Jahil artinya bodoh. Jahilani 2 kali bodohnya. Kalau jahal, itu bodoh banget. Tapi jangan pula Bapak Ibu tengok ada anak orang yang bodoh banget, jahil. Anak boleh pula kita itu. Jadi Abu Jahal itu saking bodohnya dipanggil Abu Jahal. Tapi Bapak Ibu, kebodohan dia itu sangat-sangat memalukan. Jadi satu malam dia datang ngintil. Ngintil itu apa ya? Ngintip. Ngintip itu apa? Ya itulah pokoknya. Ngintip Nabi sedang baca Quran. Nabi menyampaikan ayat Al-Quran. Diintip sama Abu Jahal. Di satu sisi. Ternyata di sisi yang lain, Abu Sufyan dan Abu yang satu lagi, saya lupa namanya itu. Itu juga ngintip. Ngintipin Nabi, dengarin ayat Al-Quran. Nah, coba bayangkan tuh. Setelah selesai, sampai subuh, bertemu dua-duanya. Loh, kok ente di sini? Kata Abu Jahal kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan kelak yang masuk Islam ya. Abu Jahal dia tidak masuk Islam. Kata Abu Jahal begini. Oke, cukup. Jangan sampai ada yang tahu kalau kita dengerin Muhammad ngaji. Nah, itu bahasanya Abu Jahal. Kata Abu Sufyan, oke lah, baik. Udah cukup sekali ini saja. Tidak usah datang lagi. Besoknya, diam-diam Abu Jahal datang lagi. Abu Sufyan pun datang. Ketemu 2 kali. Sampai yang ketiga kali, Pak, ketemu dia. Akhirnya kata si Abu yang satu nih, yang saya lupa namanya nih, kepada Abu Sufyan. Yan, ente, menurut ente nih, kira-kira yang dibacakan Muhammad ini benar gak sih? Kata Abu Sufyan, aneh ragu. Kayaknya inilah yang paling benar. Ini kata Abu Sufyan. Sepakatlah berdua ini, yuk kita tanya sama Abu Jahal. Abul Hakam waktu itu panggilnya. Abul Hakam ini ketua kubu Quraisy. Datang ke Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Hakam. Menurut ente, yang disampaikan Muhammad ini benar apa salah? Apa jawaban Abu Hakam? Wallahi, katanya.
Tidak ada yang paling benar selain daripada apa yang disampaikan oleh Muhammad. Gitu. Nah, coba itu dalam sejarahnya zahir itu Pak. Sangat zahir cerita ini. Masyhur. Sampai kemudian kata Abu Sufyan, loh ente tahu kalau itu benar, kenapa ente gak beriman? Tahu nggak jawabannya apa? Gengsi. Kata Abu Hakam, kabilah Muhammad dengan kabilah kami itu bersaing. Kabilah kami hari pertama ngasih makan kepada orang haji. Besok kabilah Muhammad. Besoknya lagi kabilah kami. Besoknya lagi kabilah Muhammad. Kami bersaing. Sama-sama ngasih makan kepada orang yang datang haji. Kemudian kata Abu Hakam, dari kabilah Muhammad ada nabi. Dari kabilah aku tak ada nabi. Jadi kalau aku masuk Islam, gengsi aku. Itu bahasanya Abu Hakam. Disitulah dijuluki oleh Abu Sufyan jahil. Namanya jahil murakab. Tahu jahil murakab? Bodoh banget. Jadi bodohnya itu cuma karena gengsi. Dan orang sekarang ada. Ada orang sekarang ada. Gengsi dia menerima kebenaran agama itu gengsi. Kita ambil contoh. Ada namanya Profesor Musda Mulia. Cari di Google. Cari saja. Nama itu udah masyhur, sudah tahu orang siapa dia itu. Apa kata dia? Semua agama ini sama. Sama-sama benar. Hanya sama menuju Tuhan yang satu. Hanya saja cara menuju Tuhan yang satu ini beda-beda. Syarat masuk surga itu cuma 3. Percaya pada Tuhan. Percaya pada hari kiamat. Yang terakhir melakukan kebaikan. Jadi kalau tidak sholat, itu tidak akan masuk neraka itu. Bisa tetap masuk surga. Yang penting baik kelakuannya. Sampai keluar bahasa yang hari ini mendarah daging di masyarakat. Apa itu? Lebih baik dia berakhlak meskipun dia tak sholat. Kau tak berhijab. Baik aku tak berhijab, tapi akhlakku baik. Kau berhijab, tapi akhlak kau kaya. Nah, kayak itulah pokoknya. Sampai Pak, pernah dengar kalimat ini kan? Sholat tiap waktu ke masjid. Tapi lisannya suka mencaci maki orang. Kata dia. Lebih baik si anu tuh. Sholat dia jarang. Tapi baik akhlaknya. Sekarang saya tanya. Lebih baik mana di antara kedua itu? Tidak ada pilihan ketiga. Cuma 2 itu pilihannya. Coba. Pilih mana Pak? Lebih baik sholat tapi lisan mencaci maki. Atau tidak sholat tapi perilakunya baik. Ini dasar pemikiran yang kita terima. Dari dulu sampai sekarang. Dari kaum liberal. Sekuler. Apa kata mereka? Lebih baik kami lebih butuh Anda berakhlak daripada Anda beragama. Agama itu tidak benar. Kalau Anda tidak menjalankannya berperilaku. Anda tidak perlu beragama. Kalau akhlak Anda benar. Sekarang saya tanya, betul tidak pernyataan itu? Anda tidak perlu beragama, yang penting akhlak Anda benar. Betul apa salah? Kalau seperti ini Pak, habis sawah. Rusak akidah kita Pak. Kembali kepada poin tadi. Nah, ini kalau masalah sholat tadi nih. Jadi sholat tuh satu, lalai. Ada orang yang sengaja melalaikan sholat, ada yang tidak sengaja. Ini cerita. Cerita ini, tapi jangan diambil jadikan contoh ya. Tapi cuman hanya orang berilmu saja. Imam Abu Hanifah, satu ketika mau melaksanakan sholat zuhur. Sudah azan, sedang berwudu, selesai wudu, masuk ke masjid. Ketika masuk ke dalam masjid, tiba-tiba datang orang dari kampung sebelah. Imam, orang sebelah meninggal. Tidak ada yang memandikan. Kata Imam Abu Hanifah, berangkatlah Imam Abu Hanifah. Tidak menunggu sholat. Berangkat ke kampung sebelah, jalan kaki. Dimandikan, disiapkan, dikafani. Masuk waktu asar. Kemudian Imam Abu Hanifah bilang begini. Aku belum sholat. Idzan ajma. Jadi aku jamak. Tapi ini jangan jadikan patokannya. Ini cuma Imam Abu Hanifah saja. Kita bukan mujahid. Nggak boleh pula begitu. Nggak boleh kita beristihad demikian. Tapi artinya Imam Abu Hanifah tidak dengan sengaja melalaikan sholat. Bukan dengan sengaja. Artinya ada orang yang dengan tidak sengaja melalaikan sholat. Kita ambil contoh pesantren. Di beberapa pesantren, sholat zuhurnya jam 12.30. Mereka baru azan jam 1. Orang zaman dahulu yang tinggal di sawah, khususnya di Jawa, itu azan asar jam 3.30. Mereka baru asar jam 4 atau jam 4.30. Sore, azan asar. Bukan tanpa alasan. Karena kalau mereka azan ketika itu tidak ada yang datang.
Orang pulang dari sawah itu jam 4. Bersih-bersih badan, baru kemudian mereka datang ke masjid. Sampai di sini bisa dipahami. Ada penyebab kenapa dilalaikan. Ini Bapak Ibu, lalai tidak disengaja. Kalau lalai yang sengaja itu bagaimana Pak Ustaz? Azan berkumandang, masak terus. Ini kalau aku tinggalkan gosong. Kalau ditinggalkan gosong. Atau mohon maaf, sedang asik jualan. Pas azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang pelanggan 1 orang. Jawaban setan tuh, tenang. Jangan pergi dulu. Baru azan. Akhirnya, karena baru azan, diladenilah penjual tadi. Kata setan, baru azan, belum qomat. Ini kata setan nih, belum azan, baru. Akhirnya apa yang terjadi? Diladenilah Pak orang yang tadi belanja. Azan selesai, orang yang belanja selesai. Setelah orang belanja selesai, datang 5 orang yang mau belanja lagi. Sementara sudah mau qomat. Apa kata setan? Tenang, ladenin dulu. Kan belum rakaat pertama, kata setan. Jadi kira-kira mau diladenin yang 5 orang ini diladeni atau dia tinggalkan? Setan bilang lagi, kau tak mau duit kah? 5 itu. Kalau 1 untung 100.000, kalau kali 5 jadi 500.000. Goyang iman, oh iya ya. Kan belum sholat, belum rakaat pertama. Diuruslah 5 tadi, yang belanja tadi. Pas pada orang yang kelima, kata imam masjid, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata yang tadi? Astagfirullah, terlambat aku sholat. Kira-kira sengaja terlambat sholat apa tidak? Coba. Sadarnya kapan? Setelah salam. Kenapa kok sadarnya terlambat? Karena bisikan setan tadi. Akhirnya yang begini, yang disebutkan dengan lalai. Atau orang yang melalaikan sholat sampai pada waktu akhir sholat. Atau menjelang sholat yang akan datang masuk. Dan ini juga masalah. Nah kata Imam Ibnu Katsir, yang masuk dalam neraka sakar, orang yang suka melalaikan sholat. Yang melalaikan sholat sampai pada, mohon maaf, mau masuk waktu yang akan selanjutnya. Itulah yang disebut dengan penghuni neraka sakar. Kata Ibnu Katsir, yang masuk neraka jahanam yang meninggalkan sholat. Sengaja meninggalkan sholat. Nah sekarang kita lihat. Ada orang yang meninggalkan sholat. Tadi lalai sudah. Sekarang yang meninggalkan sholat. Yang meninggalkan sholat ada 2. 1 sengaja meninggalkan sholat. Yang kedua rufi al-qalam. Tahu rufi al-qalam? Yang dima'fu anhu. Yang dimaklumkan oleh Allah. Anak kecil. Sampai dia balik. 1 kata Nabi. Yang kedua orang yang majdub. Atau hilang akal sementara sampai dia sadar. Orang hilang akal atau gila. Orang yang terlupa sampai dia ingat. Yang ketiga, orang yang tertidur sampai dia terbangun. Sudah diinjak tak juga bangun. Dipukul tak bangun juga. Disiram tak bangun juga. Pokoknya tak mau bangun. Tak bangun-bangun. Tapi tengok dulu, mati apa masih pingsan. Takutnya lah dipukul tak hidup juga, kan curiga kita. Artinya Bapak Ibu, orang seperti ini, kata Nabi, itu rufi al-qalam. Maklum, salah tapi tidak berdosa. Ingat kalimatnya baik-baik. Salah tapi tidak berdosa. Bukan berarti tidak salah. Salah tapi tak berdosa. Dia ada tingkatan salah itu banyak, dosa. Ada 5. Salah, dosa, dosa dengan kezaliman, israf. Saking banyak dosanya. Jadi ada 5 tingkatan kesalahan itu. Kembali kepada poin tadi. Orang yang tidak sengaja meninggalkan sholat namanya rufi al-qalam. Orang-orang seperti ini yang boleh. Sisanya tidak boleh. Yang kedua, orang yang sengaja meninggalkan sholat. Memang tidak mau sholat. Sekarang itu yang paling banyak apa? Yang itu Pak. Yang tidak mau sholat. Nak, sholat nak. Entar nak. Entarnya itu nak tahu kapan. Orang tua, ini kita ingatkan. Bapak Ibu, jangan terlalu percaya dengan anak sekarang. Jangan terlalu percaya dengan anak sekarang. Nak, sholat nak. Oke mak, siap. Tenang. Besok datang lagi. Tak lama kemudian maknya datang lagi. Nak, udah sholat? Belum mak, sikit lagi. Nanti datang lagi mak. Nak, udah sholat belum? Udah habis waktunya mak, udah mau asar. Nah. Tolong Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan takut sama anak. Umur 7 tahun perintahkan sholat.
Umur 9 tahun suruh pukul. Kalau umur 20 tahun tidak sholat, mau diapakan? 7 tahun perintahkan sholat. 10 tahun suruh pukul. Kalau 20 tahun. Ingat Bapak Ibu. Kalau ada rumah tangga yang hancur lebur, itu tengok baik-baik sholatnya. Tengok baik-baik sholatnya. Rumah tangga yang tidak ada sholatnya dan baca Qur'annya, itu rumah tangga mohon maaf, seperti mayat berjalan. Nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Hiasi rumahmu dengan salat dan baca Qur'an. Ingat kalimat ini. Kalau rumah tangga si A, si B kok suka hancur-hancur, cerai-berai dia, berarti salatnya nggak benar atau tidak salat. Itu tolak ukur pertama yang harus dilihat. Ustaz, tapi Ustaz mohon maaf Ustaz. Si Anu tuh Ustaz, rajin salatnya Ustaz. Tengok dulu laki dia. Bukan bininya aja yang ditengok. Tengok juga laki dia. Setelah tengok lakinya, tengok anaknya. Jadi semua dilihat Pak. Setan tuh tidak mau masuk rumah orang yang tidak sholat. Malaikat tidak mau masuk rumah orang yang tidak sholat. Tidak mau dia masuk. Kata Nabi, tidak akan dimasuki oleh malaikat rumah yang tidak ada sholat dan baca Qur'annya. Nah, jadi kira-kira kalau rumah itu hancur lebur, kira-kira sholat apa tak sholat itu? Tolak ukur pertama yang sudah hampir pasti itu mesti tidak sholat atau lalai dengan sholat atau sengaja merusak sholatnya. Orang yang benar wuduknya, benar sholatnya. Orang yang benar sholatnya, benar imannya. Benar akhlaknya. Jadi kalau tidak benar akhlaknya, bisa jadi sholatnya nggak benar. Kalau tidak benar sholatnya, bisa jadi wuduknya nggak benar. Kalau tidak benar wuduknya, bisa jadi niatnya nggak benar. Sampai di sini bisa dipahami. Bisa dipahami Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu sering lihat, si Anu tuh sholat tapi kok masih korupsi. Si Anu tuh puasa tapi kok dia... Si Anu itu sholat tapi kok tangannya masih mencuri. Lidahnya kok masih mencaci. Kok masih melakukan suap. Berarti sholatnya nggak benar. Berarti wuduknya nggak benar. Berarti niatnya nggak benar. Bisa dipahami begitu? Bisa. Memang begitu kata Imam Al-Ghazali. Makanya mohon maaf tolak ukurnya itu sholat. Kenapa Nabi naik Isra dan Mi'raj, melakukan Isra dan Mi'raj ini hadiah dari Allah. Dan salah satu hadiah terbaiknya bagi kita semua itu sholat. Ada alasannya? Ada. Sholat ini mampu menghapus semua dosa-dosa perbuatan yang dilihat oleh Nabi dalam Isra dan Mi'rajnya. Kita lihat. Dalam Isra Nabi. Yang dilihat oleh Nabi apa? Banyak. Satu, masyitoh. Siapa masyitoh itu? Baunya harum kata Nabi. Siapa nih? Ditanya Nabi tanya kepada Jibril. Kata Jibril, itu masyitoh. Anaknya Fir'aun. Anaknya Fir'aun ini dimasukkan ke dalam api atau dibakar hidup-hidup sama bapaknya. Itu gara-gara satu saja. Gara-gara dia bilang, Innallaha Rabbi wa Rabbuk. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Bapaknya paksa Masito untuk bilang bahwa aku ini Tuhan. Firaun. Tapi kata anaknya, Innallaha Rabbi wa Rabbuk. Tuhanku itu Allah dan Tuhanku, Allah dan Tuhanmu juga. Kepada bapaknya. Diambil anaknya, diangkat, dilemparkan, dibakar ke api. Dibakar hidup-hidup. Ada orang tua macam itu sekarang? Ada Pak. Orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat, berarti orang tua sudah menyuruh anak dia masuk ke dalam api neraka. Dan ingat, kalau dia tidak suruh anaknya sholat, berarti dia sedang ngajak anaknya ke neraka. Kata anaknya, bapakku, mamaku tidak pernah ingatkan aku sholat. Kata Allah, bro sini kau, masuk sekali sama anakmu. Coba bayangkan. Sholat itu saking pentingnya Pak. Mohon maaf, saking pentingnya sholat itu. Sampai dilakukan penelitian. Itu simbol orang beriman Pak. Kalau kita tidak sholat, kata Nabi kafir. Dan perbedaan kita cuman itu Pak. Cuman sholat. Orang syirik, orang munafik, itu cuman sholat bedanya dengan kita orang beriman. Makanya mohon maaf. Sampai dilakukan penelitian. Muslim itu lebih banyak daripada mukmin. Sampai dikatakan begini. Berapa jumlah muslim di Indonesia? Terbesar di dunia. Sekarang pertanyaannya, dari sekian banyak yang muslim, berapa yang mukmin? Dari sekian banyak yang mukmin, siapa yang sholat? Dan di antara sekian yang sholat, siapa yang sholat di masjid?
Dari sekian banyak yang sholat di masjid, siapa yang sholatnya khusyuk? Itu ujung-ujungnya tinggal segelintir, Pak. Tinggal segelintir. Sekarang saya tanya Bapak Ibu semua, lebih banyak yang sholat di masjid apa di luar? Ini ada sebab, bukan tanpa sebab. Sekarang saya uraikan sebabnya. Ini gara-gara kita ngomong, Pak. Kata orang tua kepada anaknya, nak, yang penting engkau sholat. Betul apa salah? Bapak Ibu sering tak bilang sama anaknya begitu? Nak, yang penting engkau sholat. Betul apa salah? Mau di kafe, mau di mall, mau dimanapun engkau, yang penting engkau sholat. Betul apa salah? Betul apa salah? Baik, jadi jangan salah Pak Imam, Pak Ketua, kalau tidak ada yang sholat di masjid. Kenapa? Kan aku tetap sholat, yang penting kan kami sholat, Mak. Akhirnya mohon maaf, anak muda hari ini, sekalipun mereka di kafe, tapi mereka tetap sholat. Akhirnya apa? Masjid tidak ada yang menghuni. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Yang harus kita sampaikan ke anak itu, nak, yang penting engkau sholat di masjid, bukan di kafe. Kecuali ada keperluan 1 kali, 2 kali. Kalau setiap hari ke kafe, dan yang penting kan kami sholat. Memang Pak, yang penting mereka sholat. Pertanyaannya, sholatnya benar nggak? Jangan-jangan dia sholat, dia jadi imam, pacarnya jadi makmum. Itu hukum sholatnya apa? Batal. Nggak sah sholatnya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jangan salah-salah Pak. Kalau kita main biarkan anak kita saja. Orang yang sholat tanpa ilmu sholat, itu sholatnya nggak ada gunanya sama sekali. Sholat dia di kafe. Kita tidak tahu Pak kebenaran sholatnya bagaimana. Main-mainkah dia? Atau di akhir waktukah dia? Atau sebelum sholat, sebelum masuk waktu yang lainkah dia sholat? Akhirnya dalam benak kita alhamdulillah, yang penting anakku sholat. Yang menjadi masalah itu masjid. Masjid tidak ada penghuninya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kembali kepada poin yang tadi. Sengaja meninggalkan sholat. Nerakanya mana Bapak Ibu? Yang sengaja meninggalkan sholat? Jahanam. Sekarang saya tanya, pengen anak-anak kita masuk neraka jahanam? Ya jelas nggak mau Pak Ustaz. Iya jelas. Yang ketiga, ada orang yang mengingkari sholat. Seperti Ade Mardo tadi. Dia kata tidak ada kewajiban sholat. Atau orang yang kedua, tetap sholat tapi dengan hati, tidak dengan gerak. Dia sholat dengan hati dia. Apa arti sholat itu? Artinya zikir. Berarti kami cukup mengingat Allah, itu sudah sholat, kata dia. Itu sesat tuh. Itu sudah sesat banget pokoknya. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Ada kelompok itu? Ada. Tahun 2015 saya berhadapkan dengan 5 orang. Mereka tidak sholat pakai gerak. Tapi mereka sholat dengan hati saja. Dan itu mohon maaf. Mereka itu baru keluar. Tapi memang tidak lulus dari Al-Azhar. Dari Mesir. Tidak lulus. Akhirnya mereka mungkin konslet lah. Kalau kita bilang konslet sedikit. Akhirnya mereka tidak sholat tuh Pak. Sholat dengan hati tapi tak sholat dengan gerak. 2 hari 2 malam mengajak saya diskusi. Tapi yang balik cuma 1. 4-nya nggak balik-balik Pak. Tetap aja sholat dengan hati. Tak mau sholat dengan. Kata mereka dalilnya cuma sederhana. Sholat itu artinya mengingat. Jadi kalau kami sudah ingat Allah, kami sudah sholat. Itu sesat itu. Sangat sesat. Nah, poin kedua dan ketiga itu penghuni neraka jahanam. Orang yang mengingkari sholat munafik. Orang yang tidak sholat juga bagian daripada munafik. Kedua-duanya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Neraka jahanam. Artinya Bapak Ibu, begitulah pentingnya sholat. Sekarang kita lihat. Apa faidah sholat itu? Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalaulah salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau salat, benar salatnya, mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sekarang saya tanya, ada enggak anak-anak yang narkoba? Kalau ada anak narkoba, salat enggak dia? Kalau dia salat, benar enggak salatnya? Harus diingat Pak. Karena salat, kalau benar salatnya, pandai kita mendidik salatnya, maka tidak mungkin dia narkoba. Tidak mungkin. Indonesia, saya tak pergi ke Indonesia, saya pergi ke Riau.
Riau ini sedang darurat 4 karakter. Sedang darurat 4 karakter. 1, darurat narkoba. Yang kedua, darurat anak SMK punya, mohon maaf, saya nggak sebutkan SMK yang mana, punya grup, isi grupnya LG. Itu anak SMK. Sekarang ini Riau darurat. Yang pertama narkoba, yang kedua LG, yang ketiga darurat apa Bapak Ibu? Judi online. Yang keempat, darurat akhlak. Keempat-empat yang saya sampaikan ini Bapak Ibu, tonggaknya cuma satu. Sholat. Benar sholatnya tidak mungkin LGBT. Benar sholatnya tidak mungkin dia narkoba. Benar sholatnya tidak mungkin dia bunuh emaknya. Benar sholatnya tidak mungkin dia judi. Uniknya, judi online itu 80% di tahun 2002 hasil penelitian yang paling banyak main anak di bawah umur. Itu 80%. Sekarang pertanyaannya, kalau anak di bawah umur mainnya segitu banyaknya, gimana yang tua-tua? Itu judi online Pak. Anggota dewan aja main. Sampai stres. Nggak punya duit. Duit dipinjam dari bank. Akhirnya mohon maaf, gadai sana, gadai sini, stres. Orang judi online, begitulah kelakuannya Pak. Sekarang saya tanya, benar enggak sholat mereka? Benar enggak sholatnya? Kalau benar sholatnya enggak mungkin judi. Kalau benar sholatnya enggak mungkin narkoba. Narkoba itu banyak Pak, mohon maaf, bandar-bandarnya banyak. Kalau, mohon maaf, kalau kita semua nih tidak punya perhatian terhadap darurat yang 4 ini, mohon maaf Pak, semakin banyak generasi kita yang akan seperti itu. Bahkan lebih. Ada darurat yang terakhir. Darurat yang terakhir. Anak muda pacaran. Orang tua yang punya anak laki-laki dan perempuan, tolong jaga. Jangan mudahkan anak kita dibawa oleh orang yang tidak kita kenal. Kalaupun kita kenal, jangan kasih Pak. Bu, aku nak izin bawa anak ibu kemana? Nonton bioskop aja. Kata ibunya, jangan pulang malam-malam ya nak. Berarti tandanya dia sedang menyuruh anaknya masuk neraka. Selangkah seorang anak keluar dari rumah tanpa hijab, selangkah ibu bapaknya masuk neraka. Selangkah seorang istri keluar rumah tanpa hijab, selangkah suaminya masuk dalam neraka. Selangkah anaknya keluar dari rumah, pergi bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, selangkah orang tuanya masuk ke dalam neraka. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu. Perselingkuhan, perzinahan, kata Nabi dalam hadisnya, kelak merajalela di akhir zaman. Kalau hari ini kita lihat begitu maraknya perzinahan, riba, khamar, itu tandanya kita sudah mendekat akhir zaman. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Karena kita sedang darurat itu semua. Beberapa hari yang lalu kami ketemu dengan seorang ustadz namanya Ustadz Misran Agusmar. Dan beliau sedang ingin mengadakan perkumpulan dengan beberapa lembaga. Apa yang dibahas? LGBT. Coba bayangkan, kalau kita sampai hari ini tidak mengawal LGBT, maka akan terbit undang-undang LGBT. Kalau kita tidak mau kawal, jangan serahkan persoalan narkoba, LGBT, perzinahan seutuhnya kepada atasan. Kita juga harus punya peran. Karena itu yang merusak generasi kita. 20 tahun kita tidak sadar Pak, tidak tahu Pak, apakah generasi kita akan ada yang sholat di masjid atau tidak. Kembali kepada poin hadis tadi yang disampaikan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Yang pertama dilihat Nabi adalah masyitah. Yang kedua yang dilihat oleh Nabi. Apa kata Nabi? Yang dilihat oleh Nabi riba, pelaku riba. Dimasukkan ke dalam neraka. Sampai-sampai Nabi bilang dalam hadisnya begini. Baina yadayi sa'a yuzharur riba. Apa kata Nabi? Kelak akan terjadi di hari kiamat itu di akhir zaman kata Nabi.
riba itu merajalela. Perzinahan merajalela. Khamar merajalela. Perjudian merajalela. Coba bayangkan, Pak. Riba, orang tak takut dengan perang Allah itu. Seberapa banyak gerakan anti riba. Tetap aja yang main lebih banyak kan. Sampai satu ketika, dipasang Pak, pelang riba. Jangan main riba. Ada gambar dibakar Pak. Di salah satu tempat di Pekanbaru. Tak lama Pak, datanglah seorang wali kota, bukan wali kota, wakil gubernur, bertanya kepada bank-bank konvensional. Kira-kira dengan tulisan itu, ada enggak pengaruhnya orang menarik? Ada, katanya. Banyak yang ngambil duitnya Pak. Katanya. Kemudian apa kebijakan yang muncul? Tak lama kemudian, 1 hari setelahnya, tulisan itu dicopot. Tulisan itu dicopot. Tak boleh lagi ada tulisan itu. Jadi jangan tampakkan anti riba. Jangan tampakkan gambar api neraka yang membakar orang pemain riba. Akhirnya apa yang terjadi? Balik lagi Pak. Saking banyaknya. Artinya orang hari ini tak takut dengan Allah. Tak takut. Ketika Allah katakan yang main riba aku perangi. Jadi mereka sedang main berperang dengan Allah. Tapi ingat dalam hadis Nabi. Kata Nabi ada 3 yang akan jadi musuhnya Allah. Bukan hanya berperang tapi jadi musuh. Satu di antaranya orang-orang yang melakukan kerusakan, yang menjual orang-orang merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin tadi. Dalam Isra wal Mi'raj, yang menjadi simbol dalam Isra wal Mi'raj itu saya ambil Pak, 4 poin saja. Kalau terbanyak nanti Bapak bilang, Ustaz cukup berhenti. Oke. Yang pertama, simbol pertama dalam Isra dan Mi'raj itu, nomor 1, akidah diperkuat. Coba bayangkan, kalimat itu dimulai dengan kalimat apa? Subhana. Arti subhana itu apa? Pengagungan kepada Allah. Manusia, agung aku dulu, baru kalian percaya dengan yang lain. Sekarang kita lihat sekarang. Apa yang disampaikan oleh Allah ini dan Rasulnya terbukti Pak. Orang hari ini lebih condong dengan akal ketimbang dengan iman. Nah, kalau kau tak belajar, kau bodoh. Betul apa salah? Kalau tak belajar, kau bodoh. Betul apa salah? Itulah Pak, rusaknya akidah kita sekarang. Yang membodohkan itu, yang memintarkan siapa? Belajar atau Allah? Belajar itu wasilah. Allah katakan dalam Al-Quran. Jelas ayatnya dalam Al-Quran. Kata Allah apa? Wattaqullah. Bertakwa dulu kepadaku, kata Allah. Wa yu'allimukumullah. Dan Allah akan ajarkan kamu. Sekarang ini kita ngajar anak begitu. Nah, kalau kau tak mau belajar, ndak akan pintar-pintar. Bu, saya punya kawan. Demi Allah kawan saya. Tak pernah belajar selama di pesantren. Nomor 3. Dari 1000 orang, panggilan ketiga. Itu saya menyaksikan. Dan uniknya lagi, saya juga menyaksikan. Kawan saya sendiri. Belajar mati-matian. Nomor terakhir Pak. Dari 1000 tadi, nomor paling akhir. Udah dapat syafaat tuh untuk dinaikkan. Coba bayangkan. Artinya apa? Bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Iman. Makanya kalimatnya sederhana. Subhana. Puji aku, agung aku. Katakan bahwa aku yang paling berkuasa. Karena Allah tahu Pak, yang tidak percaya dengan perjalanan ini, mesti banyak, tidak mungkin sedikit. Singkat cerita turun Nabi, yang percaya cuma 1, Abu Bakar. Sisanya nggak percaya Pak. Sebagian sahabat yang lain ragu. Padahal mereka sudah masuk Islam. Tapi ragu. Yang murtad banyak. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Artinya kata Allah, yakin dulu kepadaku. Sekarang ini kan tidak. Saya sampaikan sekarang. Buya Hamka bilang begini. Sekarang itu banyak namanya syirik modern. Syirik modern. Tahu Bapak Ibu syirik modern? Ingat ya Bapak Ibu. Syirik modern ini itu merusak amal ibadah kita. Sama dengan kesyirikan yang kita buat. Apa contoh syirik modern itu? Percaya pada batu ponari. Tahu batu ponari? Oh, jangan salah Pak. Batu ponari itu, batu ponari, ketika sedang tenar-tenarnya batu itu yang ngantri 2 kilo. Hanya minta minta air yang dikasih batu. Dicelupin, pot gitu. Kaya mendadak itu. Sangat kaya mendadak. Kiai, siapa lagi namanya itu ya? Yang bisa menggandakan uang. Diambil tangannya dari baju, dikeluarkannya duit. Siapa namanya itu? Tuhan ya Allah, kok lupa pula namanya.
Nah itulah pokoknya. Coba Pak, uniknya bergelar profesor percaya. Apa kata profesor tadi? Aku percaya seutuhnya kepada beliau. Nah, coba bayangkan, bisa menggandakan uang. Ini dah banyak syirik-syirik modern tuh ya kayak gini. Tapi sebenarnya ada yang lebih parah hari ini. Percayanya manusia kepada manusia. Minta bantunya manusia kepada manusia. Ini saya ambil fenomenanya Pak. Fenomena minta masukkan anak ke tempat kerja pakai orang dalam. Itu fenomena kesyirikan yang nyata. Itu syirik modern. Yang kedua. Syirik yang kedua apa? Syirik rebutan kursi. Kayaknya hangat betul kursi DPR tuh. Sampai menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. Suap itu halal apa haram? Suap halal apa haram? Bapak Ibu harus paham. Saya kasih tahu Bapak Ibu. Di bawah 100.000, kata panitia, itu tidak suap. Di bawah 100.000. Coba tanya kepada para orang, mohon maaf, pelaku politisi. Betul apa tidak yang saya katakan ini? Karena ini hasil diskusi saya. Saya tanya sama abang yang mau maju itu. Bang, jangan suap ya. Apa jawaban dia? Ustaz, kata panitia itu Ustaz, 100.000 ke bawah itu tidak suap. Yang jadi tolak ukur bukan mereka. Yang jadi tolak ukur agama. 100 rupiah pun tetap. Uniknya lisan berkata tolak, tangan terima. Coba bayangkan. Rebutan kursi Pak. Yang mereka rebutkan itu apa? Kekuasaan. Artinya apa? Kursi kekuasaan menjadi Tuhan hari ini. Betul kata Nabi. Apa kata Nabi? Kelak akan terjadi hari kiamat. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai mereka merebut atau berebut kekuasaan. Harta menjadi Tuhan. Kekuasaan menjadi Tuhan. Manusia menjadi Tuhan. Itu syirik modern. Syirik modern. Orang sekarang takut kehilangan harta. Tapi tidak takut kehilangan iman, tidak takut dia. Ustaz, itu kan sekarang sistemnya zonasi. Anakku Ustaz di zona yang sama tapi tidak bisa masuk sekolah itu. Ada enggak Ustaz kenalan yang bisa masukkan anakku ke situ? Ada. Siapa Ustaz kenal? Tuhan. Diam dia langsung. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Anda punya masalah, datang ke Allah. Datang dulu ke Allah. Setelah datang ke Allah baru ikhtiar. Setelah ikhtiar tawakal. Jangan datang kepada manusia dulu, baru ikhtiar dan tawakal. Salah. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Sekarang itu kata Buya Hamka, itu syirik modern tuh begitu. Syirik modern. Takut orang kehilangan harta hari ini. Tapi tak takut kalau kehilangan iman tuh tidak takut. Kehilangan Tuhan tidak takut. Yang mereka takutkan kehilangan harta. Satu, agungkan aku kata Allah, maka semuanya aman. Itu yang disebut dengan intan surullaha yansurkum. Ihfazillaha yahfazka. Kalimat selanjutnya dari hadis tadi. Ihfazillaha tajid tujahak. Kau mau apa kata Allah? Agungkan aku, apa yang engkau minta aku kasih kata Allah. Itu Allah yang bilang, bukan kita Pak. Cuman kan kita ragu. Ya Allah, masukkan anakku PNS ya Allah. Dia sudah daftar ya Allah. Besoknya dia ragu. Tapi anakku kan IQ-nya tak tinggi-tinggi banget. Nah, ragu dia Pak. Jadi kalau kita sudah berdoa pada Allah nih Bapak Ibu. Jangan ragu. Allah, kata Nabi dalam hadisnya. Innallaha la yaqbalu du'a min qalbin ghafil. Allah tidak mau terima dari doa orang-orang yang lalai hati dia. Yang meragukan Allah, tidak akan Allah terima. Kita berharap kepada Allah. Kenapa Allah tak kabulkan? Karena kita tidak yakin kepada Allah. Kita lebih yakin manusia yang memberikan solusi. Sama Pak. Sakit kita datang kepada Allah. Setelah kepada Allah, ikhtiar kita berobat. Jangan dibilang obat itu yang menyembuhkan. Kalau bukan karena paratusidnya, tidak akan sembuh batuk anakku nih. Rusak akidah kita Pak, rusak. Kalau kita yakin obat yang menyembuhkan kita, rusak akidah kita. Itu satu. Simbol pertama. Ketauhidan kepada Allah. Makanya mohon maaf, dimulai dengan kalimat subhanah. Tujuannya pengagungan kepada Allah. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, apapun kita pasti percaya.
Sekarang saya katakan sama Bapak Ibu, telaah baik-baik kalimat ini, telaah baik-baik. Bukan persoalan benar atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita memetik hikmah di balik cerita yang ada di dalam Al-Quran. Betul apa salah? Betul apa salah? Saya ulangi sekali lagi. Bukan persoalan betul atau salahnya cerita di dalam Al-Quran, tapi bagaimana cara kita memetik hikmah, pelajaran daripada cerita yang ada di dalam Al-Quran. Betul apa salah? Betul Bapak Ibu ya? Itulah rusaknya akidah kita sekarang. Berarti Bapak Ibu sedang meragukan kebenaran ayat Al-Quran. Makanya mohon maaf, mau berdoa mati-matian tidak akan dikabulkan sama Tuhan. Tidak akan. Bapak Ibu, cerita di dalam Al-Quran betul, mutlak. Itu iman, itu akidah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jangan kayak Kumailah. Tengok di Google, namanya Kumailah. Apa kata Kumailah? Cerita dalam Al-Quran itu dongeng. Kalau dongeng kira-kira perlu dipercaya apa tidak? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jadi lawan kita ini banyak Pak. Kalau tadi Riau darurat yang tadi, itu dari segi perilaku, akhlak dan lain sebagainya. Sekarang kita negara Republik Indonesia nih, darurat akidah. Itu dia liberalisme, Syiah ada, Khawarij ada, Mu'tazilah ada, Murji'ah ada, liberal ada, plural ada, sekulerisme ada, feminisme ada, materialisme ada, rasionalisme ada, semua ada. Kita ini melawan mereka. Semua nama yang saya sebut tadi musuh kita. Bayangkan, Majelis Ulama bilang begini, haram mengucapkan selamat Natal. Datang orang munafik, boleh mengucapkan selamat Natal. Rusak apa tak rusak? Nikah beda agama itu haram. Kata orang munafik, boleh nikah beda agama. Pertanyaan saya adalah, itu yang ngomong muslim apa non muslim? Muslim Pak. Musuh kita atau bukan? Kita dengan orang munafik jangan diam. Lawan dengan ini, dengan iman. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ini sampai jam berapa ketua? Kalau tak dibontikan, tak bontikan Jam 1 apa ya Pak? Baik Bapak Ibu. Itu yang pertama. Akidah perlu Yang kedua, simbol yang kedua. Masjid. Perhatikan dari masjid. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram simbol penghambaan umat muslim kepada Allah. Masjidil Aqsa simbol kekuatan umat muslim. Dua-dua ini itu kalau hancur, hancur semua. Kita lihat. Kalau Masjidil Aqsa berhasil direbut oleh Yahudi dan Israel, maka bisa dipastikan Mekah dan Madinah akan mudah ditaklukkan. Karena simbol kekuatan umat muslim ada di Masjidil Aqsa. Rakyat Palestina bukan persoalan tanah Palestina, tapi persoalan Masjidil Aqsa. Kewajiban menjaga Masjidil Aqsa, kewajiban semua umat muslim. Bukan satu, bukan rakyat Palestina, tapi kita semua. Kalau ada umat muslim yang masih membeli produk Israel, munafik. Tenang, tenang. Aman ya? Aman kan Bapak Ibu? Jangan beli produk Israel, aman? Produk Israel lebih daripada 1000. Kira-kira masih kuat bertahan? Nah, diam semua Pak. Masih kuat bertahan untuk tetap memboikot produk Israel? Bapak Ibu, kalau saya katakan lebih keras lagi, orang yang membeli produk Israel sedang membantu kaum Israel. Dia sedang berada pada posisi loyal kepada orang kafir. Orang yang loyal, muslim yang loyal kepada kafir, membantu kafir, munafik. Batal Islamnya, kufur. Itu kalau keras-kerasan. Tapi dengan akidah tidak bisa pelan-pelan. Sampai di sini paham? Di tengah habis orang Palestina dibantai, masih banyak umat muslim yang masuk Starbucks, McDonald, KFC, Pizza Hut,
Apakah mereka tidak punya iman atau tidak punya hati? Secara kemanusiaan. Jangankan pakai iman, kemanusiaan dulu. Itu tak punya, Pak. Tak punya pri kemanusiaan. Simbolnya di situ. Makanya mohon maaf, seluruh negara, Islam khususnya, ketika persoalan Masjidil Aqsa, semua pasti turun tangan. Pasti turun tangan. Apa jawaban Prabowo? Ketika Prabowo, apa pernyataan Prabowo? Ketika Prabowo menyampaikan pidatonya di Mesir, dalam perkumpulan internasional, conference internasional di Mesir. Yang heboh waktu itu ketika Erdogan keluar, yang dibuat semenah-menah oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Apa kata Prabowo? Kenapa hari ini kita diinjak oleh Eropa? Karena negara Islam hari ini sendiri-sendiri. Sekarang kita lihat, kenapa umat Muslim hari ini lemah? Karena umat Muslim hari ini berpikir tentang diri mereka masing-masing. Betul apa salah kalimat ini? Coba Bapak Ibu lihat. Yang penting ibadah, kita tidak usah urus ibadah orang. Orang ibadahnya urusan dia, ibadah kita urusan kita. Betul apa salah? Begitukah kita mikir hari ini? Maka mohon maaf, kalau ada tetangga kita tak ke masjid, kita no comment. Yang penting kita ke masjid. Salah apa betul begitu? Sekarang tidak bisa begitu. Harus sama-sama. Kenapa majlis tablik itu, mohon maaf, lesa majlis tablik. Kenapa orang jamaah tablik itu, dia berani ngetok pintu cinta dia sama saudara dia, Pak. Kita nih ngaku cinta, tapi tidak cinta beneran. Saudara kita main judi, kita biarkan. Saudara kita narkoba, kita biarkan. Saudara kita minum khamar, kita biarkan. Pernahkah kita ngajak mereka ke masjid? Kalau tak mau mereka ke masjid, kita diam. Maka besok, Pak, bapak-bapak khususnya, kalau lewat di warung kopi, nampak laki-laki, bapak-bapak sedang nongkrong, ajak dia ke masjid. Pak, yuk ke masjid. Kalau perlu bawa kopi-kopi ke masjid sekali. Atau pindahkan warung itu ke sini. Itu lebih baik lagi tuh Pak Ketua. Siapa tahu ada warung kopi ke depan di sini. Jadi pas sebelum azan ngopi orang itu di sini, pas azan tutup kopi itu dulu katanya. Nanti setelah sholat masuk balik. Itu tak ada masalah, Pak. Yang penting tengok juga Pak Ketua. Dibuka toko kopi itu kan, la ilaha illallah, masih banyak minuman khamar ternyata. Astagfirullah wa atubu. Bayangkan, minuman khamar itu haram apa tak haram? Haram. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf, ini khusus nih Bapak Ibu saya sampaikan. Di Pekanbaru. Ini sekaligus kita sampaikan juga. Di Pekanbaru. Tidak ada yang berani nutup khamar itu. Dan itu terang-terangan. Ini masalahnya Bapak Ibu. Paham maksud saya Bapak Ibu? Hepeng. Jangan tersinggung. Memang begitu keadaannya. Kenapa saya sampaikan begini? Biar ditonton. Biar ditonton. Kenapa biar ditonton? Kemarin saya sampaikan. Salah satu swalayan cukup besar. Terang-terangan menjual bir bintang. Kita videokan. Kita kirim. Kepada salah satu lembaga. Tidak ada tuh Pak jawabannya. Diam aja. Kalau kita main sendiri, kita salah. Kalau kita sampaikan mereka, mereka diam. Oh begitu. Mudah-mudahan pemerintah mendengar. Bayangkan Pak, terang-terangan. Kenapa kok bisa begitu? Ada yang jaga. Ada yang jaga. Sama Pak, narkoba. Kenapa tak selesai-selesai narkoba nih? Uang bandar di dalamnya main. Gimana? Sampai di sini paham Bapak Ibu? Biar didengar, tidak apa-apa. Jadi biar semuanya juga paham. Jadi Bapak Ibu sekarang ini tak bisa kita main sendiri-sendiri. Tidak cukup pemerintah saja. Kita semua juga harus ikut andil. Kalian kalau mau narkoba jangan di sini, salah. Kalau mau narkoba jangan di sini. Memang tak di sini dia Pak, di tempat lain. Artinya apa? Mereka tetap narkoba. Kalian jangan narkoba. Dimanapun tak boleh. Itu lebih tepat. Kalau mau narkoba jangan di sini. Kalau mau minum khamar jangan di sini. Kalau mau judi jangan di sini. Memang di sini dia tak narkoba, tak judi, tak minum khamar. Tempat lain diminum Pak. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi kalimat ini perlu kita perbaiki. Kita semua punya tanggung jawab. Apa kata Kunto Wijoyo? Hari ini tuh udah ndak saatnya iman sosial sosial sendiri, iman sendiri. Sekarang itu iman bersama, social piety. Karena masuk surga itu Bapak Ibu ndak sendiri-sendiri. Masuk surga itu sama-sama. Wasiqal ladzi nattaqau
rabbahum ilal jannati zumara. Kelak kalian dengan ketakwaan kalian masuk surga bareng-bareng. Tidak sendiri-sendiri Pak, masuk surga itu. Jadi kalau masuk surga sendiri-sendiri, itu isi surga itu cuma Bapak Ibu aja. Tidak begitu Pak. Makanya kita perlu Pak bersama. Bapak Ibu saling menasehati. Kata Nabi di akhir zaman, dinukil oleh Mbah Hashim Al-As'ari. Dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah, 30 tanda hari kiamat. Kiamat kecil. Apa kata beliau dalam hadis yang pertama? Kelak di akhir zaman itu akan hilang perhatian umat muslim terhadap agama. Sesama mereka terhadap agama itu hilang. Mereka hanya berpikir diri mereka sendiri, masing-masing. Sekarang itu sudah terjadi Pak. Setiap orang di antara kita nih, acu tak acu dengan ibadah saudara kita. Pak, masalah ibadah ini memang aturan hukumnya, aturan ibadahnya, aturan pahalanya sendiri-sendiri. Tapi Bapak Ibu, itu al-amru bil ma'ruf dan juga nahyu anil munkar. Apa kata Nabi? Kelak di akhir zaman kata Nabi, yang banyak itu al-amru bil ma'ruf, nahyu anil munkarnya sedikit. Kenapa saya bilang nahyu anil munkar sedikit? Lebih banyak al-amru bil ma'ruf. Semua orang bisa tahajud, bisa duha, tapi tidak sadar dia Pak, di samping rumahnya ada pezina, tidak tahu dia. Coba bayangkan. Rajin sholat, tapi di samping rumah ada orang minum khamar. Tidak sadar dia Pak. Itu tanggung jawab siapa? Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Pak RT. Bukan. Tanggung jawab kita semua. Kalau perlu share. Sekarang ini kita terlalu baik dengan pelaku dosa besar itu terlalu baik. Kenapa saya katakan terlalu baik? Si anu itu berzina. Udah biarin aja urusan dia yang berzina. Yang masuk neraka kan dia bukan kita. Ingat Pak. Ingat baik-baik kalimat ini. Satu orang di antara warga yang melakukan perzinahan, melakukan dosa besar kepada Allah, satu kampung dapat dosanya kalau tidak ada yang mengingatkan. Ada ustadz di situ, ada imam masjid di situ, semuanya mau imam masjid, mau ustadz kena semua. Jangan salah Pak, begitu poinnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sudah apa tadi? Tauhid sudah, masjid sudah. Ini sebenarnya panjang, tapi kita ambil yang terakhir ya Pak Ketua ya. Ini dari pode dari belakang, cepat selesai. Oke. Kita lihat Bapak Ibu yang ketiga. Sebelum kita tutup. Kenapa kok masjid yang jadikan tempat pijakan Nabi? Karena mohon maaf Bapak Ibu, masjid itu sentral peradaban umat muslim di akhir zaman. Tempat kembalinya umat muslim di akhir zaman itu cuma masjid. Peradaban Islam itu akan bangkit dimulai dari masjid. Hari ini kemerosotan umat muslim itu tinggal Bapak Ibu lihat dalam sholatnya. Sholat berjamaah itu cerminan kemerosotan umat muslim hari ini. Sholat berjamaah bolong-bolong, softnya tidak rapat, itu menunjukkan bahwa persatuan umat muslim lemah. Pas dempet diinjaknya kaki itu. Itu masalah tuh kata dia. Padahal bukan begitu Pak. Bukan begitu. Cepat kali kita naik pitamnya kadang-kadang. Satu itu. Yang kedua, lihat soft kita semakin maju atau semakin mundur. Tidak usah Ramadan, hari-hari saja. Semakin maju atau semakin mundur. Nah, mudah-mudahan Masjid Al-Mujahidin ini, karena namanya Mujahid, insya Allah semua yang hadir ini Mujahid semua. Kalau ditengok yang hadir ini menampak wajah-wajah Mujahid semua. Yang ibu-ibu Mujahidah lah kalau tidak. Biar masuk surga tanpa hisab. Bapak Ibu, kita nih di akhir zaman kata Nabi, itu kekurangan manusia yang bisa berjihad. Jadi kata Nabi itu orang jihad itu, konsep jihad itu di akhir zaman itu tidak ada. Semua orang itu tak ada lagi yang mau berjihad. Semuanya mikir masing-masing. Makanya Bapak Ibu, kenapa masjid ini tidak ramai? Kenapa masjid-masjid kita sekarang banyak yang sunyi? Itu mohon maaf, karena memang kita tak ada semangat sama sekali untuk mengajak orang. Makanya kata guru saya, sekarang ini tidak berpikir, masjid jangan lagi berpikir formalitas. Harus kreatif. Kayak di Turki itu, masjid ada tempat main anak-anak. Imamnya yang ngajak main seluncuran. Habis sholat diajak anak-anak main seluncuran. Tapi sebelum sholat tidak boleh main. Nah, nanti ada satu orang yang jaga. Ini ada masjid, mohon maaf Pak, di Pekanbaru tuh banyak Pak. Di Pekanbaru tuh banyak masjid yang nggak ada anak-anaknya. Itu tinggal tunggu aja tuh. Tinggal tunggu mati yang tua-tua tuh habis tuh masjid. Serius Pak.
Bahkan ada masjid-masjid yang mengamuk kalau ada anak kecil. Satu ketika ada salah satu masjid bicara sama saya begini, Ustaz, bisa enggak minta tolong anak-anak sekolah yang di samping masjid ini untuk sholatnya di sini? Saya kan enggak mau ngambil pusing, Pak. Saya tanya dulu ke sekolah tuh. Kenapa kalian enggak sholat ke masjid itu? Apa jawaban guru-guru tadi? Ustaz, kami bawa anak tuh sholat dicaci maki sama pengurus masjid ini. Enggak mau kami sholat situ lagi. Jangan tersinggungnya Pak Ketua. Ini bukan ngapain siapa-siapa. Tapi memang begitu keadaannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Anak kecil datang ke masjid. Bermain dia di masjid Bapak Ibu. Itu fitrah dia Bapak Ibu. Fitrah itu. Justru kita curiga kalau anak kecil tidak main-main itu. Kenapa saya bilang begitu? Tapi mengganggu sholat Pak Ustaz. Kalau khusuk dia tak akan terganggu tak. Tapi kalau dia terganggu bagaimana Pak Ustaz? Cari satu orang. Entah satpam, entah apa terserah. Untuk jaga anak-anak itu. Untuk jaga, tidak apa-apa. Tidak ada masalah Pak. Nanti dia sholat setelah orang sholat. Tidak ada masalah. Dia dapat dari semua doa ini Pak. Itu yang terjadi di beberapa masjid. Masjid Ismuhu Yahya, Joko Karian, Munzalan dan lain sebagainya. Semua berpikir tentang kreativitas bagaimana jamaah datang ke masjid. Karena mereka tahu Pak, dalam hadis Nabi itu salah satu, kalau masjid ini kosong, itu sudah tanda kiamat itu Pak. Sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, lebih ramai pasar atau masjid? Nah, itulah, lebih ramai orang tempat yang buruk daripada yang bagus lagi. Sebaik-baik tempat masjid, seburuk-buruk tempat pasar kata Nabi. Orang lebih banyak ke pasar daripada ke masjid. Tapi ini bahasa. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Enggak ada, alhamdulillah. Cukup Pak Ustaz, Pak Ketua? Cukup, kata Ketua lah begini kelek. Atau malam nih Ustaz, kami yang berpikir juga nih baliknya gimana. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 3 poin yang saya sampaikan dari simbol Isra dan Mi'raj. Yang harus dipahami secara makna. Bukan secara istilah, tapi secara makna. Kita hari ini takut dengan anak. Kita hari ini takut dengan orang. Kita tak takut dengan Allah. Kita tak takut generasi kita hilang iman. Kita tak takut generasi kita hilang segala hal. Satu poin terakhir sebelum saya tutup. Kaum liberalisme, sekulerisme, pluralisme masuk dalam struktural. Mereka akan menghilangkan nilai-nilai agama dengan cara mereka masuk dalam struktural. Ingat kata-kata saya tadi Bapak Ibu. Biar kita ini sadar. Biar kita ini tahu. Lawan kita itu banyak bukan satu. Kita tutup Bapak Ibu dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di malam hari ini. Ada manfaatnya bagi kita semua. Ada baiknya bagi kita semua. Menjadi penuntun bagi kita untuk menuju akhlak yang mulia. Iman yang kuat. Akidah yang benar. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma dammir al-yahud. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ij'alil Qur'ana al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al ahillatana min ahli al-Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluka ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal makan wa khaira ma fihi wa khaira ahli wa na'udzu bika min syarri hadzal makan wa syarri ma fihi wa syarri ahli. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.